سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para orang tua, segenap tokoh masyarakat yang saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al Hidayah dan pengurus, hadirin jamaah majelis taklim yang insya Allah selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai taklim kita malam ini, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita kirimkan untuk pengarang kitab Qami'ut Tughyan. Mudah-mudahan dari Fatihah yang kita baca, Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Ala hadzal niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, para bapak hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan mulai taklim kita malam ini dari kitab Qami'ut Tughyan, yaitu tentang keimanan kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Imanuna bid'un wa ainun su'batun yastakmilanha ahlu fadlin ya'zumuk. Iman kita itu ada 77 cabang. Yastakmilanha ahlu fadlin ya'zumu, jumlah yang benar-benar telah disempurnakan oleh ahli keutamaan yang agung. Para bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya di dalam kitab Qami'ut Tughyan ini menjelaskan kepada kita, yaitu bahwasanya iman itu ada 77 cabang. Udah dibahas belum? Udah pernah belum? Belum ya? Jadi iman itu ada 77 cabang. Kalau rukun imannya ada 6. Ya Pak ya, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasulnya Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat, hari akhir. Dan yang terakhir, beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Jadi kalau rukun iman itu ada 6 yang wajib kita ketahui. Namun di dalam kitab Qami'ut Tughyan ini, di antara dasar rukun iman yang 6 tadi, itu cabangnya ada 77 cabang. Jadi orang masih bisa dilihat imannya dari 77 cabang ini Pak. Kita lihat, tentu nggak selesai malam ini kalau bahas kitab ini, karena kita selang-seling ya, kurang lebih tahun 2027 dah tamat ya Pak ya.
Jadi Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, enggak masalah kita ngaji sedikit demi sedikit, yang penting paham dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, jadi iman itu ada 77 cabang. Kama qalahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, al-imanu bid'un wa sab'un syu'batun. Iman itu al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 cabang lebih. Jadi 70 cabang lebih, 77 ya Pak ya. Fa abduluha qaulu la ilaha illallah. Tingkat keimanan, cabang iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Orang kalau imannya yang tinggi tuh kalimat itu tuh, la ilaha illallah. Bahkan sampai Rasulullah menyatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan dalam surga. Kita lihat kalimatnya man, karena akhiru kalamihi, mannya man syarat namanya. Barang siapa yang mampu mengucapkan di akhir hayatnya kalimat tauhid la ilaha illallah, kata Nabi jawabnya dakhalal jannah, pasti maka orang itu akan masuk dalam surganya Allah. Jadi ini tingkat keimanan yang paling tinggi adalah kalimat tauhid. Makanya kita harus banyak-banyak berzikir la ilaha illallah. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis Nabi mengatakan iblis pernah berucap, aku dihancurkan oleh manusia, ahlakuni bila ilaha illallah, katanya. Aku dihancurkan oleh manusia dengan zikir la ilaha illallah, dan aku hancurkan manusia dengan perbuatan maksiat dan munkarat. Makanya orang kalau sering zikir la ilaha illallah, insya Allah setan gak bakal deket, iblis gak bakal mau, karena dia akan hancur dengan sendirinya. Dan setiap torikot itu Pak, jangan jauh-jauh lah. Di Indonesia itu ada torikot yang terkenal banget, terutama di Jawa Barat, yaitu pimpinan almarhum Al-Maghfurlah Abah Anom Suryalaya. Itu bukan hanya di Indonesia Pak, sampai ke mancanegara ya Pak ya. Orang kalau punya amaliyat torikot mesti zikir la ilaha illallah itu. Mesti zikir itu Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin kenceng tuh ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus itu. Makanya kita harus membiasakan zikir la ilaha illallah. Makanya tuh yang begitu-begitu biasanya orang yang doyan tahlil ya Pak ya, yang doyan ratib, itu la ilaha illallah. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu tingkat keimanan yang paling tinggi itu kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Tingkat keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan benda yang berbahaya dari jalan. Jadi orang kalau ada benda yang kira-kira kalau orang lewat ini berbahaya, kita tahu disingkirin. Imatatul adza, disingkirin tuh orang sosialnya ada ya Pak ya.
orang itu imannya ada, itu udah paling rendah banget itu paling rendah. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian daripada iman. Rasa malu perasaan kalau kagak sholat, malu perasaan kalau nggak puasa, itu punya iman orang, Pak. Malu ini gua kemana-mana, ini di rumah aja nggak ke masjid, itu punya iman, Pak. Nah, tapi ada juga malu-maluin gitu. Kalau malu-maluin mah beda itu mah. Kamu ke rumah orang, kuenya dibungkus semua sama dia, ya Pak ya. Jadi yang bagus itu malu kalau nggak berbuat baik. Ada kan orang begini, itu saya punya majelis zikir di Darul Ihsan. Ada abang somai begini bilang, Pak Ustadz, saya sebenarnya pengen ikut zikiran bulanan, tapi saya malu, saya tukang somai lah, apa hubungannya zikir sama somai? Ya Pak ya, jangan kita malu ketika kita berbuat baik, jangan Pak. Ya Allah, dia mah kelihatannya ngasih masjidnya gede-gede, duitnya gede-gede, aneh mau ngasih 100 malu. Jangan malu, ya Pak ya. Berbuat baik itu jangan malu Pak. Yang berbuat maksiat aja nggak pada malu. Yang maling motor kagak malu, yang korupsi masuk TV nyengir kagak malu, ya Pak ya. Masa kita yang berbuat baik ini malu? Jangan, nggak boleh kita malu dalam berbuat baik itu. Wal haya'u syu'batun minal iman, malu adalah bagian daripada iman. Makanya ada hadis Nabi, al haya'u syu'batun minal iman, malu adalah cabang daripada keimanan. Ini sekarang kita udah tahu dah tuh. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumin yafnal alam. Amin, berimanlah kau bi rabbika, kepada Tuhanmu. Amin, berimanlah bi rabbika, kepada Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus beriman kepada Allah, percaya Allah itu ada. Allah itu ada. Adanya Allah dalam kitab Tijaanud Durar dijelaskan, ditandai dengan adanya langit dan bumi. Allah itu ditandai adanya dengan adanya alam semesta. Tidak mungkin ada hewan, tidak mungkin ada tumbuhan, tidak mungkin ada gunung, tidak mungkin ada matahari, tidak mungkin ada rembulan, tidak mungkin ada siang dan malam kalau tidak ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Allah. Kayak Masjid Al-Ikhlas ini nggak mungkin ada dengan sendirinya. Saya nggak percaya dengan teori, wah itu masjid ada dengan sendirinya. Lah itu semen siapa yang ngangkutin? Ya Pak ya. Pasti ada yang membuatnya. Pasti ada yang membuatnya. Adanya kita, adanya makhluk, adanya ciptaan karena ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harga mati. Jangan NKRI doang harga mati, ya Pak ya. Adanya Allah juga harga mati itu. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wal malaiki, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Ada berapa malaikat yang wajib kita imani? Ada berapa? Ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, kedua Mikail, ketiga Israfil, keempat Israil, kelima 6 Munkar Nakir, ketujuh 8 Raqib Atid,
9 10 Malik Ridwan. Jadi malaikat itu yang wajib kita ketahui ada 10. Kalau jumlah malaikat mah banyak, Pak. Nanti dijelasin lagi, la ya'rifu adaduhum illallah. Enggak ada yang tahu jumlah malaikat itu berapa kecuali Allah. Dan tiap malaikat punya tugas masing-masing. Jadi enggak pernah ambil job malaikat yang lainnya. Enggak. Kalau Jibril apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Kalau Mikail tugasnya menurunkan hujan. Tuh hujan tuh di Taman Kebalen Mikail. Tuh sekarang mau udah tahu ya Pak ya. Israfil tugasnya niup sangkakala. Israil tugasnya itu nyabut aki-aki. Ya Pak ya. Israil. Munkar Nakir di alam barzah. Raqib Atid nih, ngiringin dia Raqib Atid. Ya Pak ya. Raqib Atid. Malaikat Malik penjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan penjaga pintu surga. Jadi malaikat itu udah ada tugas-tugasnya. Dan malaikat itu enggak kayak kita, Pak. Kalau malaikat Allah ciptakan, Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, min nurin dari cahaya. Kalau kita min tinin dari tanah. Ya Pak ya. Nah, kalau iblis diciptakan dari api, beda. Kita tanah, malaikat cahaya, iblis api. Kalau kita dikasih nafsu, malaikat mah enggak ada nafsunya. Makanya malaikat melurus saja mah, enggak belok-belok dia mah. Jibril tugasnya ini, ya Pak ya. Israil tugasnya ini. Enggak ada istilah Israil bantuin apa, lu kayaknya tugasnya udah selesai. Enggak ada. Jibril ya Jibril, Israil ya Israil. Jemaah nggak punya nafsu. Malaikat itu nggak demen sama perempuan, kagak makan, la ya'kulu wa la yashrab. Malaikat itu nggak makan, nggak minum. Malaikat kagak tidur. Malaikat nggak demen sama wadon. Malaikat, ya Pak ya. Makanya jemaah lempeng aja jemaah. Ada malaikat yang kerjaannya ruku aja ruku ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Ada lagi malaikat sujud aja, itu malaikat. Ada malaikat bertasbih aja. Kalau kita mah kan enggak. Kalau jemaah udah ibadah doang. Kalau kita mengaji lagi ibadah. Ntar pulang misalnya nongkrong di pos, lain lagi main catur. Ya Pak ya. Jadi manusia hidupnya ada variasi. Makanya berkembang manusia mah. Malaikat mah enggak ada majelis taklim, enggak ada. Ya Pak ya, enggak ada. Makanya manusia mah karena dia dikasih nafsu sama akal, dia berkembang dia mah, ada keinginan. Rumah dulu sama sekarang beda ya Pak ya. Kalau rumah dulu di kampung ngadepnya sono begini begitu depannya gitu. Kalau sekarang enggak, rumah minimalis gitu. Itu mah bahasa keren, padahal mencekak tanahnya. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Jadi beda manusia dan malaikat itu. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wal malaiki, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, percaya adanya malaikat. Wal kutub, dan beriman kepada kitab-kitab. Kita sebagai seorang muslim harus percaya
bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk kita. Jadi percaya Al-Quran itu kitabullah, kitabnya Allah. Harus percaya, Pak. Makanya perasaan pernah saya bilang ya dulu ya, tuh saya salut sama orang Turki. Turki itu ada pesantrennya di Indonesia namanya Sulaimaniyah. Karena sahabat saya itu ketua yayasan At-Taqwa, anaknya di sana. Itu santrinya, Pak. Orang Turki itu kalau bawa Al-Quran dia begini. Gini. Ketika dibaca di atas, nggak ada yang baca Quran di bawah begini. Ketika selesai baca, Shadaqallahul azim, cium sama dia, ditaruh di atas gitu, dibaca. Kalau kita makan orang Indonesia enggak. Masjid tempat Qurannya tinggi banget, sekalinya tinggi nggak ada yang baca-baca. Ya Pak ya. Itu penghormatannya hebat. Karena dia tahu Al-Quran itu kitab suci yang bisa memegang dan membaca orang yang dalam keadaan suci, bukan orang suci nih, orang yang dalam keadaan suci. Kan Quran nggak boleh dipegang kecuali dalam keadaan suci, tidak boleh dibaca kecuali dalam keadaan suci. Ini Al-Quran. Jadi meyakini Al-Quran sebagai kitabnya Allah, oh ini dari Allah, firmannya Allah. Sehingga kita tahu dari belajar akidah ini, kita mentakzimkan, mengagungkan, menghormati dan memuliakan Al-Quran. Cara memuliakan Al-Quran bukan hanya dengan membacanya, bukan hanya dengan mengamalkannya, bukan, tapi dengan cara memegangnya, ya Pak ya, meletakkannya. Adab-adab kita membaca Al-Quran harus kita pakai. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apalagi kalau di Mekah. Di Mekah itu orang banyak tiap hari baca Quran, ya Pak ya. Kalau orang Indonesia sukanya wakaf Quran, dibeli Quran ditaruh di Masjidil Haram. Jadi ngarepin pahala dari orang yang megang Quran dia. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tapi enggak semua ya Pak ya. Percaya kepada kitab-kitab. Jadi bukan hanya satu Pak. Ini kalau belajar akidah emang begini, agak tegang sedikit, ya lurus saja. Lain sama fikih. Kalau fikih mah ada kembang-kembangnya ada mah. Kalau akidah mah Allah Esa, udah kagak boleh nanya, udah. Kenapa Allah Esa gitu, udah. Ya Pak ya. Percaya sama kitab-kitab, udah harus percaya. Seneng kagak seneng harus percaya. Kalau nggak percaya kepada kitab Quran berarti udah keluar dari Islam. Ya Pak ya. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita beriman wal kutubi wal kutub, beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Jadi bukan hanya Al-Quran yang kita yakini sebagai firman-Nya Allah, kalamnya Allah, tetapi juga kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ingetin nih, kita orang Islam harus punya keyakinan bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Quran pun itu yang diturunkan dari Allah. Apa itu? Di antaranya kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihis salam. Lantas kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihis salam. Yang ketiga kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihis salam. Jadi Injil, Zabur, Taurat, dan yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan kitab Quran ini sudah mencakup dari hukum-hukum yang ada di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Hukum yang berada di Injil masuk sudah di Quran, ya Pak ya. Yang ada di Taurat, di Zabur, semuanya sudah masuk di dalam Al-Quran. Maka keyakinan kita adalah hanya keyakinan nih, bahwasanya kitab sebelum Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur adalah kitab yang diturunkan dari Allah, kitabullah. Cuman kita nggak boleh ngikutin ajaran kitab yang dulu, ya Pak ya. Yang kita ikutin adalah kitab Al-Quranul Karim. Itu Pak. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya wal anbiya, percaya kepada para nabi, para rasul. Harus percaya. Kita ini hidup bukan zaman Nabi Adam, tapi kita hidup di korennya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Nabi Muhammad, jangankan Nabi Adam, Nabi Muhammad pun kita tidak pernah melihat beliau. Ya Pak ya. Kita tidak dalam satu masa. Tetapi di sini fungsinya kita belajar iman, belajar tauhid, bahwa kita mempunyai keyakinan bahwasanya Nabi Adam itu ada. Ya Pak ya. Kenapa ada? Karena Al-Quran berbicara tentang Nabi Allah Adam. Jadi Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Ada 25, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan seterusnya sampai junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus beriman para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah untuk berdakwah. Gitu. Ini harus yakin. Makanya orang kalau ziarah tuh ada Pak, ke makam-makam Nabi, ya Pak ya, ada, cuma di luar negeri. Itu akan bertambah keyakinan kita. Kelihatannya sepele, tapi maaf, ziarah itu akan menambah keimanan kita. Contohnya begini, kita lagi sekolah belajar Wali Songo, ya. Wali Songo itu 9 wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Di antaranya adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau itu terkenal Sunan Gunung Jati karena makamnya ada di Gunung Jati. Gitu kan ya Pak ya? Kita belajar itu. Yang menyebarkan agama Islam di antaranya Sunan Gunung Jati. Wah. Penyebar agama Islam di Banten ada lagi namanya Maulana Hasanuddin Banten. Penyebar agama Islam di Kawang Syekh Kuro Kerawang. Tuh. Syekh Kuro kan zamannya itu satu angkatan dengan Prabu Siliwangi. Ya Pak ya. Prabu Siliwangi. Karena santri Syekh Kuro itu dinikahin sama Prabu Siliwangi. Makanya dari situ nanti dari santri Syekh Kuro yang dinikahin sama Prabu Siliwangi punya anak namanya Prabu Kian Santang gitu. Nah Prabu Kian Santang wafat, dia nyebarin agama Islam setelah pulang dari Mekah, wafat dimakamkan di Godok di Garut. Tuh makam Prabu Kian Santang. Nah dengan ziarah kita udah belajar nih. Udah belajar kita. Ada Sunan Gunung Jati, ada Maulana Hasanuddin Banten dan wali-wali yang lainnya, Sunan Ampel. Kita ziarah ke makamnya. Oh ini makamnya ada, benar. Ya Pak ya, ada. Kayak Bapak begini nih. Kali ini kan selawatan ya. Selawat itu kan sekarang selawat macam-macam kan.
ada salawat busro, ada salawat tibil kulub, ada salawat asgil, macam-macam. Intinya menyebut Nabi Muhammad. Ayo aja kita sebut di Indonesia, ya Pak ya. Mau sholat kita sebut dengan salawat, lagi sholat kita sebut dengan salawat, ya Pak ya. Tiba-tiba berapa berangkat umroh ke Mekah, iya kan? Berangkat umroh ke tanah suci. Di Madinah Bapak ziarah, itu nama Nabi Muhammad kita sebut di sini. Selawatan kita sebut di sini. Salat kita sebut di sini. Ketika baca kunut disebut di sini. Waktu kita sebut tiba-tiba kita jobrok di depan makamnya. Masya Allah Pak, keyakinan kita nambah. Keyakinan kita nambah. Oh ini makam Rasulullah. Oh ini makam Sunan Gunung Jati. Oh ini makam Sunan Ampel. Tuh orang fungsinya ziarah itu Pak. Yang saya sering bilang, dengan berziarah insya Allah sampai berziarah ke makam Rasulullah. Kenapa? Numbuhin rasa cinta dulu sama berziarah, ya Pak ya. Nanti kalau udah suka demen sama ziarah tuh, pasti dia udah akan mikirin ziarah ke makam Rasul. Masya Allah. Orang kalau udah sampai ke makam Nabi Pak, di akhiratnya insya Allah akan mendapat syafaat dari junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak ya. Nah, jadi itu wal anbiya, makamnya para nabi. Tuh para nabi-nabi ada makamnya. Nabi Hud, kalau kagak salah Nabi Hud itu di Yaman. Ya Pak ya. Nabi Hud. Ya Allah. Jadi kalau Nabi Idris dan lain sebagainya wallah alam ya Pak ya. Pokoknya kalau yang saya tahu Nabi Hud itu. Nabi kita Nabi Muhammad ya Pak ya. Jadi ada makam-makamnya. Nambah keimanan kita. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa bi yaumin yabnal alam, dan beriman kepada akan adanya hari kehancuran. Maksudnya hari kiamat. Kiamat itu pasti datang Pak. Ya Pak ya. Al-Quran udah bicara biyaumil akhir wal yaumil akhir. Hari akhir. Hari akhir itu udah nggak ada hari Rebo lagi. Ya Pak ya. Udah nggak ada hari Kamis lagi. Udah nggak ada hari Jumat lagi. Ya Allah. Udah nggak ada udah. Jadi udah habis udah nggak ada perputaran rotasi alam semesta. Yang namanya bulan, bintang udah pada diem semuanya, udah pada hancur semuanya. Wabi yaumil akhir, tuh hari akhir itu hari kiamat. Kita harus percaya kiamat itu pasti ada ya Pak ya. Sekarang aja udah kiamat sugro kan. Kiamat sugro itu kiamat kecil, gunung meletus, ya Pak ya. Gempa di Cianjur aja kita yang repot, bener kan? Apalagi kalau Cianjur gempa, Bandung gempa, Ciamis gempa, Tasik gempa, Bekasi gempa, ribet kayaknya urusannya. Itu kan baru satu, lah apalagi kiamat yang bareng-bareng semua. Bukan Indonesia doang, seluruh di dunia, ya Pak ya. Bingung, matahari pagi-pagi udah terbit, bingung. Kok matahari terbitnya dari barat? Orang semuanya nangis tobat sama Allah. Yang lagi begitu mah Pak, nggak bakal ingat kerjaan, nggak ingat jabatan, bini aja kagak ingat. Sampai kata Rasulullah, wanita yang menyusui anaknya nggak ingat apa yang disusuinya. Orang Pak nih gini dah, kalau ada pejabat kaya banget Pak,
jabatannya tinggi, sakitnya parah sakitnya. Kira-kira yang begitu masih seneng sama jabatannya apa enggak? Enggak. Ibarat makan mau udah hambar, yang dipikirin bagaimana gua selamat, yang dipikirin bagaimana gua sembuh, ya Pak ya, itu yang dipikirin. Apalagi hari kiamat, yang kata Allah bilang iza zulzilatil ardu zilzalaha, waktu bumi digoncangin, goncang. Kemarin aja yang lempengan muter-muter kita bingung, kan lempengan muter-muter. Ntar gempa di sono, gempa di sini, kita bingung. Apalagi kalau seluruh bumi digoncangin, Pak. Masya Allah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Tuh. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Isi bumi keluar semuanya. Isinya keluar. Kalau sekarang makan kita sedot, jet pam. Besok mah keluar sendiri, Pak. Masya Allah. Muntah dah tuh bumi isinya. Mau ngomong apa kita? Ya Pak ya. Orang waktu itu kagak inget dengan apapun, urusan duniawiyah kagak inget. Jangankan bumi goncang, gunung meletusnya, air naik ke daratnya, matahari terbit di barat aja udah bingung. Udah bingung udah. Ya Pak ya. Apalagi bayaran listrik udah kagak inget udah itu. Udah deh. Masya Allah, harus yakin itu. Nah kita belajar iman begini, biar begini. Ya Allah, saya ini nggak ada apa-apanya, gitu. Manusia kan selama ini begini. Ketika dia punya sesuatu, nih, gua nih, kan begitu Pak. Belajar akidah fungsinya apa? Ya Allah, saya kecil di hadapan Allah. Saya nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita kudu sadar itu tuh, ya Pak ya. Mumpung kita masih sehat, dikasih napas, ya Pak ya, manfaatkan buat sebaik-baiknya. Dikasih harta, manfaatkan buat sebaik-baiknya Pak. Karena siapapun kita pasti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Makanya Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi yaumi yafnal alam, ketika hari udah nggak ada hari lagi, dunia hancur, wajib kita percaya dengan hari kiamat. Kiamat itu pasti ada Pak, pasti ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Zakaran nazim bihazal baitam susu'abin fasufatul ula al-imanu bi anna Allah ta'ala. Dalam nazam syair yang baru kita baca, bahwasanya An-Nazim mengatakan fasubatul ula al-imanu, cabang keimanan yang pertama dari syair yang baru kita baca, bi annallaha ta'ala wahidun. Kita harus punya keyakinan sesungguhnya Allah itu esa. Allah itu esa. Esa itu tunggal. Allah itu satu. Bahasanya esa. Kalau esa kan nggak ada dua. Jadi Allah itu esa. La syarika lahu fardun. Tiada yang menyerupai Allah. Nggak ada. Allah punya kekuasaan, manusia tidak bisa kekuasaannya menyerupai Allah. Kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan nabi yang paling kaya, ya Pak ya. Paling kaya Nabi Sulaiman mah Pak. Nabi Sulaiman nabi paling kaya, punya pasukannya manusia, pasukannya dari bangsa jin, pasukannya dari bangsa hewan. Ya. Kalau Kapolri mah kalah sama dia, nggak ada apa-apa. Ya Pak ya. Panglima TNI pasukannya orang doang, nggak ada panglima punya pasukan kodok, nggak ada. Nabi Sulaiman pasukannya orang, hewan, itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa berbahasa, bicara dengan hewan. Kekayaannya hebat, kerajaannya. Udah gitu bininya cakep, Ratu Balkis, udah sempurna banget dah tuh. Udah ganteng, kaya,
punya jabatan raja, ya Pak ya, bininya kaya, cakep. Jarang orang kita yang begitu, jarang. Ada yang bininya cakep, melarat juga, ya Pak ya. Ada yang kaya, bininya jelek banget, ya Pak ya. Ini Nabi Sulaiman nih. Nabi Sulaiman satu saat mau ngempanin makhluknya, biar dah saya ngempanin. Dia empanin yang di laut, wah, dikasih makan tuh ikan, kasih lagi makan ikan. Akhirnya lapor ke Allah, ya Allah, udah ampun dah, nggak kuat dah. Halo Allah, seluruh makhluknya nggak ada yang nyerupain Allah. Kita dikasih kehidupan, hewan dikasih kehidupan, tumbuhan dikasih, semuanya. Makanya Bapak itu kita jangan gerendeng. Ya Allah, hujan mulu, apa banjir masuk dalam rumah. Padahal Allah hujanin kita itu air yang di dalam bumi buat kehidupan kita beberapa bulan ke depan. Ya Pak ya, biar di bumi ini ada airnya. Manusia kan begitu Pak, 5 bulan panas, ya Allah kagak hujan-hujan, panas. Padahal udah dikasih air kemarin, gerendeng. Itu Pak tuh. Makanya Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, enggak ada yang menyerupai dengan Allah. La syarika lahu fardun wala misla lahu samadun, dan tiada yang menyerupainya dalam bersandar. Ya Allah, setiap manusia itu selalu bersandar, tatkala bersandar kepada Allah. Kalau kata bahasa Pak Zainuddin MZ, nggak ada kecewanya, ya Pak ya. Kita nyandar sama Allah mah, tapi kalau nyandar sama manusia ada kecewanya. Lahu azaliyun qaimun abadiyun daimun. Tuh. La awwala li wujudihi. Allah adanya tidak berawal. Allah adanya nggak berawal. Kalau orang adanya berawal, dia lahir tanggal anu, bulannya bulan anu, ya Pak ya, jamnya seanu, ada awalnya. Allah adanya nggak berawal. Wala akhira li abadiyatihi, dan Allah tidak ada akhirnya, abadi. Allah itu abadi. Qayyumun la yufnihi, Allah berdiri sendiri, la yufnihi, nggak hancur. Ini sifat Allah. Allah nggak hancur, nggak ada Tuhannya yang hancur, nggak ada gitu, ya Pak ya. Wala yughayyirul amad bal huwal awwal wal akhir wa zahir wal batin. Jadi Allah mah Pak nggak ada yang menyerupai. Makanya sering kita waktu kecil itu ngaji, wujud kidam baqo mukhalafatun lil hawa disikiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman ayan sami'an basiran mutakaliman. Masih ingat nggak Pak? Lupa. Ya Pak ya. Tapi paling nggak pernah dengar itu kan? Kalau dulu banget. Sekarang mah lain, lagunya lain. Sekarang mah. Kalau dulu mah apa tuh? Mana ngajinya pakai lekar gitu kan? Alip-alipan. Dulu mah kagak ada yang namanya ikro 1, ikro 2, ikro 3. Nggak ada dulu mah alipan juz amma gitu. Terus pakai kalamnya itu dari lidi gitu kan. Nah, tasnya itu kain dijahit sama bapak emak, dibikinin tas disingkil. Belum ngaji, wujud ngidam bako, bawa duitnya 10 perak dulu mah. Dulu saya masih ingat wudunya dikali, wujud ngidam bako mukhalafatul lil hawa disikiyamu binafsihi. Udah aja belum? Daniat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan. Tuh ya begini, paling enggak mungkin Bapak enggak hafal, pernah denger aja ya Pak ya. Pernah denger
Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Allah beda sama makhluk. Allah melihat tapi nggak bermata seperti manusia. Allah mendengar nggak berkuping seperti manusia. Ya Pak ya, beda. Jadi nggak ada, maaf, di dalam konteks agama kita Tuhan itu lagi berdiri, ada kupingnya, ada hidungnya, ada mulutnya. Enggak, mukhalafatul lil hawadisi. Nah, alhamdulillah. Makanya ini jadi pelajaran buat kita. Akidah tetap wajib kita pelajarin. Kenapa harus kita pelajarin? Bapak sholat, Allahu Akbar, hati harus yakin Allah ada. Itu iman tuh, ya Pak ya. Urusan sholatnya batal apa kagak, wudunya batal apa kagak, bacaannya bener apa kagak, siapa kagak, itu urusan fikih. Urusan kita nih kayak Bapak begini nih, ya Allah, lagi bawa mobil mau ke Tasik, di mobil tiba-tiba angin kenceng, buas, ya Pak ya, pohonan tumbang, sedangkan kita di jalan. Yang kita sebut apa? Ya Allah, Engkau maha besar, selamatkan saya. Akidah itu yang punya peran akidah. Jadi bukannya ini perjalanan gua batal apa kagak, lah kagak itu. Yang kita sebut ya Allah selamatkan saya, akidah tuh. Ini Bapak mau berangkat kerja, ya, mau berangkat dagang, mau kemana-mana. Ya Allah berikan aku rezeki hari ini yang banyak, karena Engkau maha kaya. Doanya kita itu akidah. Kita yakin Allah maha kaya, kita yakin Allah pemberi rezeki. Jadi itu Bapak. Jadi wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Taklim kita malam ini insya Allah akan memperkuat, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah rabbil anbiya subhanakallahumma wa tahiyyatun biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.